Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing trik tip YouTube bagi sesama YouTuber pemula, YouTuber baru. Oke, rekan-rekan, semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Oke, rekan-rekan, dalam video ini Pak Tua akan sharing tentang kebijakan monetisasi YouTube Short. Sekali lagi tentang kebijakan monetisasi YouTube Short. Ini versi lengkap dibandingkan dengan video sebelumnya. Jadi ini versi lengkap berkaitan dengan kebijakan monetisasi YouTube Short sebagai lanjutan dan penyempurnaan dari video sebelumnya. Oke, rekan-rekan, ada 4 poin terkait dengan kebijakan monetisasi YouTube Short ini. Yang pertama kita bahas bahwa kebijakan yang berlaku untuk monetisasi YouTube Short itu menyangkut banyak hal, termasuk kebijakan kebijakan monetisasi YouTube secara umum maupun kebijakan yang menyangkut konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Kemudian yang kedua juga termasuk kebijakan yang menyangkut pedoman komunitas. Kemudian ada juga persyaratan layanan, ada kaitannya dengan pedoman Google AdSense, dan beberapa kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi mutlak rekan-rekan YouTuber pemula yang ingin memonetisasi YouTube Short-nya harus memahami banyak hal itu. Jadi berbagai macam kebijakan, berbagai macam aturan yang sudah ditentukan oleh YouTube. Kemudian yang kedua rekan-rekan, sebelum memonetisasi YouTube Short, rekan-rekan harus mengaktifkan dulu pembagian keuntungan iklan short. Rekan-rekan tentu sudah tahu mulai 1 Februari yang akan datang, yang sudah memenuhi syarat untuk monetisasi YouTube Short-nya, maka akan bisa melakukan pembagian penghasilan melalui video short. Tapi syaratnya rekan-rekan harus menyetujui modul monetisasi YouTube Short-nya. Jika hari ini rekan-rekan sudah mengaktifkan, maka 1 Februari langsung bisa monetisasi YouTube Short-nya. Jika terlambat, maka akan berlaku bisa melakukan pembagian hasilnya mulai 1 Maret. Maka lebih cepat lebih baik, karena ini sebagai syarat yang harus rekan-rekan lakukan, yaitu segera menyetujui atau menandatangani, meskipun kita tidak tanda tangan, lebih tepatnya menyetujui modul monetisasi short-nya. Jadi ini sudah disinggung Pak Tua Belajar di video sebelumnya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, agar video short YouTube rekan-rekan bisa dimonetisasi, maka konten yang rekan-rekan unggah di channel YouTube rekan-rekan semuanya harus sesuai untuk iklan. Begini rekan-rekan, jadi pengiklan itu tidak serta-merta mau memasang iklannya, memasang ads ya untuk setiap video. Mereka mempersyaratkan bahwa video-video kita harus memenuhi persyaratan mereka. Nah, apa persyaratannya nanti, atau video yang bagaimana yang ditolak oleh pengiklan ini, sehingga juga menyebabkan YouTube juga tidak mau menerima tidak mau menerima program partner YouTube yang rekan-rekan ajukan. Jadi nanti di akhir akan ditunjukkan oleh channel Pak Tua Belajar. Jadi syaratnya itu rekan-rekan, semua konten yang dimonetisasi benar-benar harus sesuai dengan kebijakan para pengiklan. Pedoman konten yang cocok untuk pengiklan itu mutlak diperlukan rekan-rekan. Nah, di short yang memenuhi syarat untuk pembagian keuntungan hanyalah penayangan konten yang sesuai dengan pedoman konten yang cocok
untuk para pengiklan. Maka selain itu tentu tidak akan bisa dimonetisasi. Maka syarat ini penting sekali. Maka jangan sembarangan untuk membuat konten. Maka perhatikan terus video dari Pak Tua Belajar ini. Nanti rekan-rekan akan tahu video yang seperti apa yang ditolak monetisasi. Kemudian yang keempat, rekan-rekan, yang kita bahas berkaitan dengan kebijakan monetisasi YouTube Short ini. Yang keempat adalah penayangan short yang tidak memenuhi syarat, maka tidak akan diterima untuk mengikuti program partner YouTube. Jadi ditolak, rejected, sudah pasti. Nah, untuk penghitungan pembayaran, YouTube tidak akan menghitung penayangan video short jika penayangannya tidak memenuhi syarat. Jadi harus sungguh-sungguh memenuhi syarat. Contoh penayangan short yang tidak memenuhi syarat bisa saja meliputi satu, video short tidak original. Jadi video yang tidak original, ini juga sudah disinggung Pak Tua kemarin, maka tidak akan dihitung. Dihitung bisa mengikuti program partner YouTube. Contohnya klip dari film ya atau acara TV tanpa editan, jadi langsung dipotong saja gitu. Misalnya ada film, ada acara TV, kemudian langsung kita ambil maksimal 60 detik itu langsung kita upload. Nah, ini tidak bisa rekan-rekan. Jadi ya kalau toh kita mau konten re-upload harus sungguh-sungguh ada editannya. Jadi ada ditambahi sana sini lah. Ada kreativitas dari rekan-rekan kreator untuk video shortnya. Jadi tidak boleh sekedar potong video, baik itu film maupun acara TV, langsung kita unggah. Tidak bisa rekan-rekan. Jadi sungguh-sungguh harus original. Upload ulang dari apa istilahnya, konten kreator lain dari YouTube atau platform lain juga nggak bisa rekan-rekan. Jadi upload ulang, namanya upload ulang, berarti kita ambil punya orang. Nah, ini nggak bisa rekan-rekan, baik dari YouTube maupun dari platform lain, misalnya Reel, Instagram, misalnya TikTok, nggak bisa rekan-rekan. Atau kompilasi tanpa menambahkan konten original. Jadi namanya kompilasi berarti gabungan dari berbagai macam jenis video. Nah, kita gabung, ini nggak bisa rekan-rekan tanpa ada video originalnya. Jadi harus ada video originalnya. Boleh berarti kita menggabungkan kompilasi, tapi harus ada unsur originalnya. Tanpa ada originalnya, maka tidak bisa dimonetisasi. Kemudian yang selanjutnya rekan-rekan, yang kedua, penayangan video short buatan atau palsu. Artinya begini rekan-rekan, tidak valid. Jadi misalnya itu ada video short kita, sudah di-upload, kemudian tonton, ada penayangan. Ya. Nah, tetapi penayangan ini dianggap oleh YouTube tidak valid. Misalnya oleh bot, klik otomatis. Nah, ini tidak bisa rekan-rekan. Jadi harus murni valid, harus sungguh-sungguh valid. Jika dilakukan oleh mesin, jika dilakukan oleh bot, jika dilakukan secara klik otomatis dan terdeteksi oleh YouTube. YouTube itu cerdas rekan-rekan, tidak bisa dibohongi. Jadi pasti tahu. Maka itu nanti tidak dihitung sebagai penayangan. Kemudian yang ketiga rekan-rekan, terkait dengan penayangan short ini, bahwa penayangan video short yang tidak sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk para pengiklan. Nah, ini rekan-rekan. Apa saja yang tidak cocok dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan ini? Nah, seperti ini rekan-rekan. Silakan dibaca. Oke, ini ya. Jadi ada banyak hal ini, ada banyak macam contohnya. Nah, ini penting rekan-rekan difahami sungguh-sungguh. Jangan sampai konten rekan-rekan berkaitan dengan banyak hal ini. Misalnya ada unsur kekerasan, ada unsur ketelanjangan, ada isu-isu sensitif, ada berita-berita yang katakanlah ya negatif lah, banyak hal tentang negatif. Dan banyak lagi nih rekan-rekannya. Jadi tolong diperhatikan. Jika video rekan-rekan berkaitan dengan yang sudah disebutkan ini, maka dijamin tidak akan diterima rekan-rekan.
Oke, itu terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan video short rekan-rekan bisa dimonetisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.